Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara. Semoga Anda bahagia pagi ini. Seperti biasa, untuk menikmati hari ini sebagai anugerah pemberian Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita diantarkan oleh kebenaran firman Tuhan yang pada hari ini tertulis dalam kitab Yeremia pasal 1 ayat 10. Demikian dikatakan, "Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan, untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam." Saudara, panggilan Tuhan adalah panggilan yang dialamatkan kepada semua orang tanpa memperhatikan apa yang menjadi latar belakang kehidupan kita. Kita lihat misalnya, saudara, bagaimana Allah memanggil seorang Musa. Dia dipanggil dari kenyamanannya di tengah-tengah kerajaan Mesir. Kemudian kita tahu juga bagaimana Allah memanggil Abraham. Abraham juga adalah orang yang sudah nyaman bersama dengan keluarga besarnya di Ur Kasdim. Tapi dari kenyamanan itu sendiri, Allah memanggil dia untuk pergi ke negeri yang akan ditunjukkan oleh Allah. Di pihak lain kita juga bisa melihat bagaimana Allah memanggil Amos. Amos itu adalah seorang peternak dan gembala kambing. Dari kesehariannya sebagai gembala, dari situlah Amos dipanggil oleh Tuhan. Kemudian selanjutnya kita bisa melihat bagaimana Yesus memanggil para murid-muridnya dari tengah-tengah kehidupan mereka sebagai nelayan. Itu artinya, saudara, apapun yang menjadi latar belakang kehidupan kita tidak pernah menjadi alasan tidak dipanggil oleh Allah. Kita dari kekayaan kehidupan kita, dari pergumulan kehidupan kita, dan apapun yang kita hadapi saat ini, dari situ juga Tuhan bisa memanggil kita. Saudara, semua proses pemanggilan itu terjadi bukan karena keinginan kita, tetapi semata-mata itu terjadi karena inisiatif dan prakarsa Allah. Orang-orang yang dipanggil oleh Allah itu hanya dituntut untuk setia dan taat kepada apa yang Tuhan mau. Tuhan mau kita ini menjadi orang yang setia, memiliki ketaatan dan komitmen yang kuat sebagai alat di tangan Tuhan untuk dipakai Tuhan untuk apa yang Tuhan kehendaki bagi kehidupan kita. Saudara, kita juga tidak dapat memilih apa yang menjadi tugas yang harus kita laksanakan. Tetapi kita harus percaya dan taat terhadap apa yang Tuhan telah rancang bagi kehidupan kita. Sebab kita tahu bahwa Tuhan pasti sudah merancang apa yang terbaik bagi kehidupan kita. Nah, saudara, demikianlah panggilan Allah yang dialamatkan kepada Yeremia. Yeremia dipanggil sebagai seorang nabi ketika ia masih muda dan belum pandai berbicara. Tuhan sendiri yang berkata bahwa sebelum lahir, bahkan sebelum dia dibentuk dalam rahim ibunya, Allah sudah memilih dan menguduskan Yeremia untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Artinya, saudara, tugas itu adalah tugas yang sangat berat, karena Yeremia bukan hanya menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa Israel, tetapi Tuhan akan menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga walaupun awalnya Yeremia menolak, tetapi akhirnya dia sadar bahwa Tuhan sendirilah yang telah memilih dia untuk menyuarakan suara kehendak Tuhan bagi semua orang. Sehingga dia memilih taat dan Tuhan pun memperlengkapinya. Yeremia 1 ayat 9 berkata, "Lalu Tuhan mengulurkan tangannya ke dalam mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku
ke dalam mulutmu. Saudara, Tuhan tidak pernah salah memanggil. Bahkan Tuhan tidak pernah salah memilih seseorang untuk menjadi hambanya. Dia jauh mengenal kita bahkan sebelum kita dibentuk dalam rahim ibu kita. Sehingga adalah sikap yang salah apabila kita sampai menolak panggilan Allah yang dialamatkan bagi kehidupan kita. Nah saudara, ada dua tugas yang diberikan oleh Allah kepada Yeremia. Yang pertama adalah tugas untuk mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan. Allah itu adalah Allah yang peduli kepada semua orang, seluruh bangsa tanpa terkecuali. Dia bukan hanya Tuhan bagi satu bangsa saja, tetapi Dia adalah Tuhan bagi segala bangsa. Itu artinya saudara bahwa siapapun kita tidak boleh berbangga dan berpuas diri apabila kita sudah mengenal dan mengikuti apa yang Tuhan mau dari kehidupan kita. Allah mau semua orang dalam semua bangsa juga harus menikmati keselamatan yang sudah Dia nyatakan di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu bukan hanya Yeremia, tetapi kita pun dipanggil dan diutus oleh Allah sebagai alat di tangan Tuhan untuk menyatakan kehendak-Nya bagi semua orang dan bagi segala bangsa. Bersedia dan taatlah kepada panggilan itu. Yang kedua saudara, mencabut dan merobohkan, membinasakan dan meruntuhkan, serta membangun dan menanam. Tuhan tidak pernah merancang sesuatu yang jahat bagi kehidupan kita, termasuk kepada bangsa Israel. Dengan memakai analogi pertanian yaitu mencabut dan menanam, Tuhan menunjukkan tugas yang harus dilakukan oleh Yeremia. Artinya saudara, tujuan menanam akan dilakukan setelah proses pencabutan dilakukan terlebih dahulu, yaitu mencabut akar rumput tanaman liar yang dapat mengganggu proses pertumbuhan. Semuanya harus dicabut, diruntuhkan, bahkan dibinasakan. Barulah proses penanaman ulang akan dilakukan. Inilah gambaran tugas dari Yeremia untuk memperingatkan bangsa Israel bahwa bangsa mereka akan kena murka Allah karena segala pelanggaran dan dosa-dosa mereka. Hukuman dan murka Allah pasti akan terjadi. Allah tidak pernah membiarkan dosa dan kejahatan merajalela. Maka saudara, mari kita sadari bersama jika penderitaan dan kesulitan kita alami sekarang ini, jangan-jangan proses mencabut, meruntuhkan dan membinasakan sedang berlangsung. Dan jika itu terjadi, mari jangan berputus asa. Sebab Tuhan juga memanggil kita untuk menanam kembali. Sehingga saudara, dalam tugas panggilan yang dialamatkan Tuhan bagi kita, mari kita taat dan setia. Sehingga proses penanaman kembali dapat kita lakukan bersama. Mari kita terima tugas panggilan itu sebagai wujud cinta kasih Allah dalam proses pemulihan hidup kita bersama-sama di tengah-tengah dunia. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Tuhan memilih kami. Tuhan memanggil kami untuk satu tugas yang Tuhan kehendaki bagi kehidupan kami. Ingatkan kami untuk tidak pernah mengelak, bahkan mencoba untuk lari dari panggilan Tuhan. Tetapi biarlah Tuhan pakai untuk tugas besar. Bukan hanya bagi bangsa kami sendiri, bukan hanya bagi diri kami sendiri, tapi bagi semua orang. Sebab itu adalah tugas mulia. Biarlah kami menjadi alat di tangan Tuhan. Terima kasih, berkati kami hanya dalam Yesus Kristus. Amin.